Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, juga tak selalu cerah. Ya, Bapak Ibu sambil mengisi daftar hadir 13.15, jadi supaya kita selesai di 14.17 lah, 1 jam dan 15 menit. Udah kan? Itu udah selesai? Selesai ya? Cek. Di jam saya 13.13 sebenarnya. Dan dulu gimana? Sudah play? Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif. Jadi ini adalah diseminasi budaya positif dan dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dan sebelum itu ya ini adalah Bu Yanti dan ini adalah para pengajar praktik kami yang memang dalam kesempatan diseminasi ini tidak harus ada atau tidak perlu ada karena memang berkaitan dengan sekolahnya masing-masing. Dan ini kira-kira susunan acara yang akan kita lewati bersama, yaitu pembukaan, dan dalam kesempatan ini kita akan buka dengan bacaan basmalah bagi non muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua, terutama untuk SMA Negeri 82 Jakarta. Yang kami hormati Bu Yanti, terima kasih atas kesempatan dan juga dukungannya kepada kami, Bapak-Bapak Wakil yang sudah memberikan dukungan kepada kami, juga Bapak Ibu Guru tentunya yang hadir di ruangan ini. Dan untuk acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 82 Jakarta kepada Bu Yanti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati teman-teman CGP, PASEP dan Padit yang hari ini akan melakukan praktik baik, yaitu berbagi sharing ilmu tentang aksi nyatanya tentang budaya positif. Alhamdulillah teman-teman, ya seperti inilah yang akan teman-teman lakukan kalau teman-teman mengikuti kegiatan dan terus mengembangkan ilmu sebagai guru penggerak, terus bergerak mengasah kapasitas diri, ya salah satunya memang setiap kali kita mendapatkan informasi melalui PMM, ya seharusnya salah satu aksi nyatanya ya berbagi praktik baik. Jadi bukan hanya cuma sekedar action ya, tapi apa yang kita pelajari dari PMM itu kemudian kita lakukan. Nah ini apa yang dilakukan adalah apa yang dia dapat, apa yang mereka dapat pada saat sedang CGP-nya hari ini. Jadi sekarang sedang berbagi praktik baik, yaitu melakukan aksi nyatanya. Harapan saya semua teman-teman mendukung, tapi saya ini kok minta 10 ini ya, sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah datang, udah disiapin tuh konsumsinya sama Pak Adit dan Pak Sep, masih segar, masih hangat. Terima kasih, sampai memanggil bala bantuan. Guru cadangan yang insya Allah juga akan mendaftar CGP. Ya, tadi kan yang diundang 10 ABC ini guru lain, jadi yang tadi tidak terdaftar gitu kan ya. Nah, jadi alhamdulillah gitu kan. Iya, guru swasta nih, guru pendobrak, bukan menggerak pendobrak. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga ini membawa inspirasi baik juga buat teman-teman semua melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang teman-teman lakukan. Terus bersemangat, saling dukung, saling bantu, saling menguatkan dalam berbagi ilmu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Adit dan Pak Sep.
Terima kasih Ibu. Terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kenapa saya dan Pak Adit mengundang Pak Roto, Pak Ucup, TU juga dalam kesempatan budaya positif ini insya Allah akan berkaitan karena kita akan membentuk sebuah budaya positif di sekolah yang tentunya ketika semua warga sekolah memahami konsep budaya positif ini, sebenarnya yang dinamakan budaya di sekolah itu bisa kita sama-sama terapkan. Insya Allah harapannya mudah-mudahan di sana. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wi sudah berkenan hadir di depan samping pasang mencocok Pak Wi supaya nanti masukan-masukan pengalamannya gitu ya. Menjaga saya Pak. Menjaga Pak Ferry, baik. Iya, yang nggak ada kerjaan, maksudnya yang tidak ada kesibukan. Kalau kerjaan selalu ada. Yang tidak ada kesibukan, sudah sekarang udah lebih dari 10, alhamdulillah. Karena memang ada kesibukan yang lain, saya kira Bapak Ibu bukan berarti tidak mendukung kami. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di fase paparan, di sini ada bagaimana kesepakatan diskusi kita. Kita aktif berkontribusi, kemudian berdampak positif, ini yang menjadi poin pentingnya, dan tentunya fokus terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian berikutnya Pak Adit. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah paparan nanti kita akan melakukan namanya simulasi untuk bagaimana membuat budaya positif, terutama untuk wali kelas ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kami sudah menyediakan medianya, nanti kita sama-sama bersama semua membuat, jadi nanti akan punya 5 hasil yang mudah-mudahan bisa menjadi simulasi yang bisa diterapkan di kelas. Baik, dan berikutnya Pak Adit, ya sama ini umum dan hadir seutuhnya atau mindfulness ini artinya Bapak Ibu fokus dalam kegiatan ini, kita semua insya Allah itu sudah terbiasa. Dan berikutnya Pak Adit. Ya, nah sebelum kita memasuki materi langsung ditanya dulu nih Bapak Ibu. Pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu yang setuju silakan angkat tangan. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang setuju. Yang tidak setuju berarti sisanya. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hampir seimbang, bukan 12 orang ya. Jadi hukuman itu mendisiplinkan anak atau tidak? Baik, kita nanti bahas ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? setuju Atau tidak? setuju. Setuju? Jadi hukuman positif ya, dia nggak boleh tuh anak dijemur guys, suruh baca atau suruh nulis 100 ayat. Oke, baik. Kita lakukan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju semuanya. Harus semua setuju ya, memberikan penghargaan. Boleh. Kita buka, Mas Ep. Kalau gurunya biasanya penghargaannya beda kali. Oke, baik. Ada harganya mudah-mudahan. Nah, baik Bapak Ibu, jawaban tadi sebenarnya semua potensial untuk setuju dan tidak setuju. Memang seperti itulah. Dan secara lebih nanti kita akan bedah bersama. Kita akan temukan jawaban di akhir materi kita. Baik. Pak Adit yang pertama menyampaikan. Kita akan bahas Selamat menyampaikan Pak Adit. topik dan eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi. Di sini ada kita ada 5 posisi kontrol nanti akan kita bahas. Dan yang keenam terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nanti ada terkaitan antara pembahasan satu dan pembahasan berikutnya. Oke, kita akan bahas tentang yang pertama, eksplorasi konsep. Di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita ada perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Di sini ada gengsi ya, Mas ya?
Oke, ada A dan B. Anda bagaimana? Sobat kelas, cari kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang kemudian yang B bisa membujuk, mengancam atau menghadik, merayu dan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang tersebut? Bisa dicoba Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi kita akan simulasi. Bapak Ibu ini menggenggam sesuatu di tangan, kemudian di kepal. Kepala sekuat Ada mungkin. teman yang meminta untuk membuka. Nah, tetapi ini dengan berbagai cara. Kita bahas satu persatu. Dengan membujuk. Kira-kira, tapi di sini aturannya sekuat tenaga dan tidak boleh, yang sebenarnya tidak boleh untuk diberikan kepada siapapun. Nah, di bagian manakah yang akan Bapak Ibu buka? Pada bagian membujuk, mengancam, Menghadik, merayu, merayu atau menyebab apa saja. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu bisa mencoba merayu atau bisa menego ya, berdiskusi dengan teman sebelah Bapak Ibu untuk bisa membuka kepalan tersebut. Mencoba pasti. Mencoba. Oke, simulasi aja ya. Oke, jadi gamesnya seperti itu. Simpulannya sebenarnya sama. Jadi ketika kita mengubah, oh ya saya harus berubah lebih baik. Ini apakah dengan hukuman, apakah dengan rayuan, apakah dengan tadi apa suap, disuap. Jadi kalau kamu datang tepat waktu, kasih hadiah dan sebagainya. Paradigmanya kira-kira seperti itu. Kasih jagung baru datang. Hubungan ya Pak. Oke, berikutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini yang pertama ilusi guru mengontrol, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, berikutnya nih ada perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Kita ada stimulus respon yang pasif ya. Kemudian ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, mungkin Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan bahas tentang disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan suatu yang mulia. Yang kita belakangan banyak disiplin untuk membuat orang patuh ataupun membuat orang tidak nyaman. Padahal di sini disiplin adalah untuk diri kita sendiri, untuk belajar disiplin diri kita sendiri. Contohnya misalkan kita datang ke sekolah, ya. Contohnya misalkan kita pakai helm. Di sini mungkin banyak masyarakat yang pakai helm karena takut ditilang. Padahal pakai helm itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Misalnya kita lagi berkendara motor, namanya musibah kita nggak tahunya kan, tahu-tahu kita jatuh atau kecelakaan sebagainya, kepala kita terlilit. Padahal manfaat helm itu untuk diri kita sendiri. Jadi bukan karena ada polisi. Jadi seperti itu contohnya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, memilih, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang tadi pagi juga sudah dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah kita pada saat Senin pagi. Berikutnya, eksplorasi konsep, pembelajaran, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi yang tadi eksternal, dan kalau misalkan dari internal adalah tujuan disiplinnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya lakukan. Oke, jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, merdeka menurut Kiai Dirgantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, dari Kiai Dirgantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cekatan kelima tahun 2013 halaman 469. Oke, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada pengaruh menghukum, ada pengaruh penghargaan orang ketepatan, dan juga ada penghargaan. Oke, terbaca. Oke, agak sedikit. Ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada dihukum oleh penghargaan juga menurunkan kualitas. Dan juga penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini kira-kira jawaban yang tadi ya, Bapak Ibu. Ya, yang tadi yang di awal. Dengan memberikan penghargaan. Oke, di sini berikutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau kita mengajari kelas, kita tidak hanya fokus atau memberikan hal kepada salah satu peserta didik. Misalkan Pak Sam di kelas sebelumnya, misalkan Pak Sam terus dipuji, tapi kita bergantian, setiap pertemuan bergantian. Jadi supaya setiap peserta didik bisa mendapatkan apresiasi ataupun kebajikan setiap pertemuannya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Oke, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini pada pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang berikutnya, saya menghargai. Di sini ada nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya ada pembuka, terima kasih untuk menjalani kebajikannya, rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, ya di sini kita akan berinteraksi dengan Bapak Ibu. Dimohon bisa Bapak Ibu nggak bawa bawa ini, yang bawa bawa ini sama apa? Ya, ada spidol. Ada spidol, nanti bergantian. Oke. Di Bapak Ibu satu orang ya. Satu orang, nanti bergantian Bapak Ibu. Di sini ada kita tindakan guru. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi misalkan ada murid yang datang ke sekolah, kemudian kita memberikan hukuman kepada murid tersebut dengan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi nanti di sini Hukuman atau konsekuensi? ya, nomor 1 untuk mencatat itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2, lari di lapangan itu hukuman atau konsekuensi. Dan yang ketiga, murid diminta push up 15 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi di sini murid maksudnya murid disuruh tidak menggunakan sepatu, dilepas sepatunya ditahan. Misalkan sepatunya ada warnanya selain warna hitam seperti putih, biru, pink dan lainnya, akan sepatunya ditahan dan sehari tidak memakai sepatu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada kertasnya. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Jadi misalkan temannya iseng mencoret-coret tugas kertas temannya, kemudian dia disuruh mengganti. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau apa? Ditulis Pak, jadi ada 7 nanti Bapak tulis nomor 1 hukuman atau konsekuensi. Oke, sambil saya baca. Ya, boleh. Ya, langsung aja. Misalnya nomor 1 nih, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Itu Pak. Betul saja. Ini hanya untuk masih pemahaman. Nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nomor 3 termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh murid tersebut. Jadi misalkan saya coret-coret punyanya Pak Maulana, saya harus mengganti kertasnya Pak Maulana. Berikutnya, nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi peserta didik tersebut disuruh membersihkan mejanya karena dia telah menyenggol air pada saat di meja tulisnya. Dan yang ke-6, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi murid tersebut menggunakan sepatu warna lain, warna-warni, jadi sehingga sepatunya dilepas, ditahan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk pelajaran untuk PJOK. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Sudah semua Bapak Ibu? Oke, kita cek jawabannya. Nah, Silakan Bapak Ibu koreksi mandiri. Nomor 1 itu pemahamannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Oke, baik Bapak Ibu. Sama kami juga waktu itu, dan ini bukan pertanyaan kami yang buat ya, tapi dari modul, pertanyaan yang dari modul. Salah satu. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Ada yang betul semua Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi. Enggak, salah Bu. Bu Sugi, hukuman 3, konsekuensi 4, konsekuensi 5, hukuman
Konsekuensi. Konsekuensi. Salah satu. Oke. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Ada yang betul semua Ibu? Oke, berarti hadiahnya saya tarik kembali. Jadi Terima kasih Mas Bapak ya. Ibu. Bisa menang Mas ya, buat nanti Mas Buat hadiahnya. nanti lagi hadiahnya. Ya, kalau tahu gitu Wah, nggak bisa lah. Ini kasih Pak, 67 kenapa kok bisa? 67 kenapa seperti itu? Iya. Baik, ini menariknya diskusi ini. Sama, kami juga waktu itu seperti itu. Nomor 6 dan nomor 7. Kenapa yang saya ingat penjelasan dari nomor 6? Jadi membuat si anak merasa ini bentuknya hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensinya itu diharapkan tidak tanpa sepatu, karena mungkin ada anak yang kulitnya sensitif atau apa dan sebagainya. Jadi masuknya kategori hukuman. Kenapa yang ini konsekuensi? Karena ini adalah mata pelajaran PJOK di mana anak harus punya kebugaran fisik. Itu yang saya ingat penjelasan atau hasil diskusi kami dalam menjawab jawaban ini. Karena PJOK, tapi kalau pelajaran agama suruh anak lari lapangan, itu akan menjadi sebuah hukuman. Jadi kita lihat kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Siap? Nah, barangkali Pak Sampai. Ini teman-teman, kalau ini terasa juga karena Pak Adi dan Pak Seri sedang mencoba mendisiplinasi Pak D yang mereka sendiri harus menguasai dalam waktu 1 bulan. Gitu. 1 hari, 1 minggu, 5 hari, ya, dan 20 hari sebulan mereka belajar dan mereka harus disiplинasi 1 kali pertemuan ini. Jadi kalau mereka lompat kita harus maklum, ya, harus maklum. Yang kedua yang saya tahu, yang namanya informasi itu dalam paradigma barunya adalah sesuatu yang diberikan tanpa sebuah proses kesepakatan. Tidak tertulis, segala kesepakatan, guru marah lalu semaunya memberikan satu posisi tertentu. Lambat, boleh kesel nih, ya kan? 100 kali, tapi besok bisa juga, gitu. Jadi besok cuma 10 kali atau mungkin ya udah langsung aja, tapi kamu gini gitu. Itu pokoknya enggak, sorry, ada hukuman dan itu tidak jelas. Kalau konsekuensi itu diantaranya adalah tadi dari suatu hal yang diberikan, karena kalau ada tertulis itu ada transaksi, ada hal yang sifatnya transaksional. Misalnya menggantikan kertas tugas teman yang tadi sore-sore itu kan sebenarnya di tidak ada. Tapi itu terjadi transaksional yang bisa dipahami bahwa ada sebenarnya tidak ada. Nah, lebih tinggi dari ini adalah disiplin positif yang namanya restitusi. Mohon dijelasin kan? Oke, terima kasih Pak Sam. Jadi hukuman di sini termasuk dalam tata tertib sekolah karena peserta didik menerima ya dan juga langsung menerima berikutnya. Kemudian untuk konsekuensi di sini adalah kesepakatan bersama. Oke, di sini ada nih. Ya, pasal di sini ada pertemuan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian berikutnya hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau di sini konsekuensi anak menghargai disiplin. Berikutnya hukuman ini merupakan paksaan. Kayak tadi kita tertib, kita harus seperti memaksa. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulus dan juga tanggapan. Tadi jadi ada kesepakatan kelas bersama. Dan hukuman berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang lebih baik. Kemudian kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Dan yang terakhir dari hukum ini membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Oke, di sini ada bahan kita intinya aja ya. Di sini ada identitas yang gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kemudian restitusinya merupakan pilihan. Di sini bisa membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi untuk jangka waktu pendek dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dan anggota.
Oke, di sini untuk pembedanya adalah hukuman di sini yang sifatnya negatif ya. Kalau konsekuensi di sini netral, kalau restitusi di sini sifatnya positif. Jadi menjadikan anak menghormati dirinya dan orang lain di restitusi ini. Kalau dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau dalam hukuman, murid akan membenci peraturan. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan berkarakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini restitusi ada tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan berikutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya eksplorasi konsep akan dilakukan oleh Pak Sek menjadi 3 kali kelas. Cek ya, terima kasih Pak Adek. Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Sam itu ada di slide berikutnya, betul, dan betul, terima kasih Pak Syah penguatannya bahwa konsekuensi itu ada kesepakatan dan bahkan di dalam restitusi itu menawarkan pilihan. Jadi sebenarnya ada 3 pilihan kita dalam mendisiplinkan anak-anak, bisa menggunakan hukuman, kemudian bisa menggunakan konsekuensi, dan bisa menggunakan restitusi. Sama seperti kita kalau terlambat potong gaji kan Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Akhirnya kita berarti paparan Pak Adit tadi sudah masuk kita paham bersama. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham juga berkaitan dengan ini. Dan sekarang kita akan memasuki keyakinan kelas. Ya, sebenarnya kemarin dengan Pak Syam sudah ada diskusi. Saya juga sepakat Pak, keyakinan itu lebih berkaitan dengan apa, dogma agama gitu ya. Tuh, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi jawabannya adalah ini dari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter dalam situasi COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika kita sudah memiliki, ketika kita sudah memiliki keyakinan, kalau berkendara dengan helm itu akan membuat keselamatan kita lebih terjaga, maka kita udah ada polisi ataupun tidak ada polisi pasti pakai helm. Sederhananya yang kami tangkap dan saya pahami seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti anak-anak ketika mereka meyakini bahwa dengan peduli, gotong royong, kerjasama itu dapat mengembangkan diri mereka, maka harapannya mereka juga bisa melakukan itu. Kemudian ini adalah lingkup budaya positif. Kalau peraturan kelas lingkupnya masih sebesar ini, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terakhir adalah budaya positif. Yang kita pahami terkait budaya adalah sesuatu yang berkelanjutan terus-menerus. Ketika ditabrak itu ada dampak dari budaya, norma-norma yang kita tabrak, aduh jadi gak enak, jadi malu dan sebagainya. Kemudian berikutnya, nah ini sebuah pertanyaan, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Baik, ini adalah contoh, dan ini sama seperti yang disampaikan oleh Dimapul. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini apakah keyakinan kelas? Menjaga kebersihan sekolah,
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, yang menjadi ini di guru. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Baik. Menurut Bapak Ibu, mana yang menjadi keyakinan kelas? Semuanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena dengan meyakini kalimat-kalimat tadi itu akan memberikan dampak baik. Nah, kita lanjutkan. Pendalaman keyakinan kelas. Ini ada teori tabel yang sebenarnya saya juga kenapa harus tabel gitu. Ada hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan meyakini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah sebenarnya bentuk hormat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi instruksi guru itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan karena sudah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, berdasarkan tabel ini sebenarnya nanti arahnya kira-kira akan kita lewati bersama dan diskusikan bersama. Nah, di sini sudah ada contoh bagaimana pendalaman keyakinan kelas dari tabel T dan tabel Y. Dari tabel Y ini karena mirip Y sebenarnya lebih ke bagian 3 sisi: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita bahas dari yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini ucapan-ucapan yang terdengar. Ini adalah bentuk hormat. Kemudian kalau berperilakunya seperti apa sih? Ya perilaku ramah. Kalau misalnya yuk saya bantu berarti tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat. Ini bentukannya perilaku. Nah, yang terlihat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terlihat: empati, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi nggak berani kalau tidak atau belum meminta izin. Ini terlihat. Nah, kemudian dalam bentuk respect, hormat juga sama. Datang tempat waktu itu tampak seperti tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jelas ini berbalikan. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Jadi dengan saling sapa itu membuat kita tampak lebih akrab dan sebagainya, dan membuat tidak tampak seperti tak acuh atau tidak memperdulikan. Kemudian dalam konsep bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini murid tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Oke, ini tidak tampak seperti. Jadi kalau kita peduli sama teman, apa sih yang tidak tampak? Berarti yang tidak tampak kita bermusuhan atau marahan dengan teman, sebenarnya berlainan. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal berikutnya. Kertasnya boleh dibalik, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini nanti untuk refleksi bersama seperti tadi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, bisa dibalik. Kalau buku kelas lagi dulu, saya lagi dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu seperti apa? Atau langsung bahas aja? Bahas aja langsung, Pak, biar karena sudah waktu. Baik, jadi ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab dengan selalu menggunakan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuk keyakinan kelasnya dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, terutama yang mungkin punya aturan dan sebagainya. Saya juga masih kadang terlambat, Bapak Ibu. Berkomitmen, nah saya berarti belum memiliki komitmen dan sebagainya. Kita akan terus dengan motivasi internal, itu akan membuat diri kita lebih kuat. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini sebenarnya keyakinan kelasnya adalah berkaitan dengan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Ini kesehatan dan keselamatan karena berkaitan diri sendiri dan orang lain.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Baik, saya agak cepat Bapak Ibu karena supaya alarm kode saya di ya, maaf Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi apa kaitannya? Jadi kaitannya dengan memahami kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya di dalam konsep DK, mungkin konseling ini sudah dipahami dengan betul bahwa setiap dari kita, setiap dari anak-anak kita, setiap dari semua manusia secara teoritis ini membutuhkan 5 kebutuhan dasar yang pada intinya adalah konsep untuk bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, kemudian memahami 5 posisi kontrol, ternyata kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kita menjadi penghukum, kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kok kamu gitu? Kemudian teman, jangan seperti itu dong. Bapak kan punya tugas untuk apa dan sebagainya. Pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu aturannya? Manajer. Nah, konsep manajer ini yang sebenarnya sudah di Ibu Yanti selaku kepala sekolah berposisi sebagai manajer. Jadi kita semua di dalam modul ini yang kami pelajari, yang saya tangkap, diharapkan mampu memiliki pemahaman manajer untuk bisa mengondisikan anak-anak, menguatkan pribadi. Apa yang kita yakini, bertanya lagi kepada anak, apa yang kita yakini? Oh ya, merasa menghormati Pak. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan ini memberikan pilihan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian ini ada pernyataan-pernyataan. Contoh-contoh bagaimana 5 posisi kontrol ini. Kalimat-kalimatnya kira-kira seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Jadi mengutarakan kekecewaan itu adalah membuat orang merasa bersalah, memojokkan gitu ya, sederhananya. Kemudian penghukum, kamu salah, kamu tidak benar melakukannya, menyalahkan. Kemudian teman, ini meminta untuk memahami posisi kita. Ayo, kamu belajar harus lebih baik. Bapak kan punya tanggung jawab dan sebagainya. Misalnya untuk nilaimu ada di atas KKM dan sebagainya. Memposisikan sebagai teman. Saya masih sadari kalau posisi saya lebih cenderung banyak di dalam posisi teman. Kemudian ini adalah posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, atau apakah kamu ingin mendapatkan nilai di atas KKM karena nilaimu masih di bawah KKM? Nah, konsep manajer ini lebih ke memberikan pertanyaan yang bisa memberikan atau memunculkan motivasi internal dari peserta didik kita, terutama dalam memang yang spesial yang melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemudian posisi penghukum jelas di sini apa bentuknya seperti menghakimi, sama seperti yang di atas. Baik, Bapak Ibu, konsep sederhananya adalah peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya ini saling bergerak, saling berkaitan. Dan yang saya tangkap kesimpulannya sebenarnya tidak semua dalam konsep posisi manajer ini bisa berfungsi dengan baik apabila juga anaknya adalah anak yang keras kepala, yang luar biasa, nakalnya nggak berubah meskipun sudah direstitusi. Maka kesimpulannya bagaimana hukuman ini juga bisa difungsikan. Tetapi berkaitan dengan itu, upaya-upaya restitusi juga perlu dilewati terlebih dahulu sebelum untuk sampai ke sana. Nah, sekarang kita akan memahami segitiga restitusi yang sebetulnya Pak Syam, Pak Yusuf, Pak Kisro sudah menyampaikan ini selaku CGP sebelumnya. Berkaitan dengan segitiga restitusi, nah ini intinya ada 3 tahapan. Yang pertama memvalidasi dulu kebutuhan,
kemudian menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Sehingga dengan menanyakan keyakinan tadi, ini si anak punya solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki masalahnya. Ini yang mungkin yang saya sadari, kita belum, saya jarang melakukan ini, menstabilkan identitas anak-anak yang bersalah, anak-anak yang melanggar peraturan. Kalimatnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Sehingga si anak merasa paling tidak dihargai dan sebagainya. Kemudian ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas secara teori segitiga restitusi. Kemudian setelah ini menanyakan lebih ke kebutuhan itu, alasan kenapa dia seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, entah mau mencontek, entah apa dan sebagainya, pelanggaran tata tertib dan sebagainya. Ditanyakan alasannya, apa sih yang menjadi alasan? Gimana kalau anaknya nggak mau jawab? Nah, ini menjadi diskusinya di sana. Saya nggak punya alasan ya. Baik, nanti kita akan mudah-mudahan ada waktu untuk diskusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurutmu kira-kira apa keyakinan yang telah kita sepakati? Apakah kamu menjalankannya atau kamu melanggarnya? Dan sebuah pertanyaan yang menarik dalam keyakinan itu, tujuan hidupnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan untuk menjadi keyakinan. Ini baik, dan ini tahapan-tahapannya. Stabilkan identitas, bisa cermati. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Di sini kami waktu itu diskusi agak panjang. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Oke, baik. Ini menariknya segitiga restitusi. Tapi kita bisa memilih yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus nurul? Misalnya ketika rebutan barang sesuatu dengan temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Apakah kamu besok bisa untuk pilihan terlambat lagi misalnya? Atau apakah kamu bisa besok untuk melengkapi atribut, memotong atau bukan memotong, merapikan rambut misalnya, dan sebagainya. Ini adalah validasi kebutuhan. Ternyata alasannya supaya ingin keren gitu. Menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa sih yang disepakati? Kemudian apa yang kita telah sepakati? Apakah ideal seperti itu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa menurutmu? Ini menanyakan keyakinan. Jadi lebih bertanya tentang dirinya. Baik, Bapak Ibu, itu kira-kira adalah tahapan segitiga restitusi tadi. Nanti ada satu video yang kami pun sebenarnya men-setting video itu, tapi ya mudah-mudahan bisa tergambar bagaimana tahapan dari segitiga restitusi ini. Ini nanti kita akan bicara disiplin positifnya seperti apa. Kita akan menonton dulu video restitusinya 5 menit. Ini agak cepat nanti saya share. Jadi kira-kira tugasnya nanti seperti ini. Terima kasih.
Sore ini kita tutup lagi dan untuk ini terima kasih banyak ada waktu pembelajaran di Bapak Ibu dan juga identitas sekolah kita adalah semua saya ini ini masih tidak rumah dan solusinya kami ini di koperasi koperasi habis nanti dia akan meskipun ya tapi ada informasi yang kami sampaikan ya. Untuk ini adalah dari yang mahasiswa terapian ya. Jadi karena berdiskusian maka dia adalah umum dan juga beberapa komunikasi. Ini Pak mau segera bahwa kalian suka ini ya baik saya suka kesadaran melanggar keyakinan dan kembali berkomitmen untuk menjadi positif. Ini dan saya senang diskusi kali ini karena ini saya bisa mengetahui kesalahan saya dan tindakan apa yang harus saya ambil untuk kedepannya dan tindakan tersebut saya lakukan dengan pikiran saya sendiri. kuncinya lebih ke motivasi internal. Jadi dari hasil praktek KUP tadi saya merasa itu udah bagus banget untuk kita para murid menjadi lebih bisa mengorganisir kata-kata buat kita sendiri dan mendorong kita biar jadi lebih taat dengan peraturan yang ada di sekolah gitu. Terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya dalam proses pembelajaran kami di kelompok saya, terutama mungkin karena Pak Adit beda kelompok, itu berlangsung diskusi. Kalau Pasang tadi saya sebut aja Pasang, bagaimana kalau sudah di segitiga restitusi anak ternyata perubahannya dikit atau bahkan tidak berubah gitu. Kalau Pasang tadi udah langsung jawab segitiga restitusinya gagal ya. Berarti belum terjadi restitusi, karena restitusi itu harus dari dalam dirinya dan benar-benar membuat solusi. Itu apa ya? Kira-kira harus membuat solusi, harus sampai dengan solusinya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya memang dan Pak Adit setting terkait itu, tapi bagaimana settingan tadi pun bisa membuat pembelajaran restitusi berdampak kepada peserta didik. Baik, ini cukup teori pilihan dari Dr. William Gesser tentang disiplin positif. Saya langsung intinya saja bahwa karena kita juga terbatas waktu, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kesayangan, dan diterima kesenangan dan kebebasan.
Nah ini biasanya akan tercapai atau kita akan beralasan dari 5 kebutuhan dasar ini. Nah kemudian apa yang menjadi teori motivasinya? Ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasinya dan siapa yang menjadi kontrol ya? 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada di orang lain. Ada yang menjadi penghukum untuk kita, ada pembuat rasa bersalah, ada teman pemantau, ada manajer. Nah, kalau manajer ini tujuannya adalah memperlakukan orang yang salah untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ke sana harapannya kita sebagai guru, jadi bukan hanya dimiliki oleh kepala sekolah atau leadership kepemimpinannya, tapi kita sebagai guru juga adalah leader untuk murid untuk menghargai diri sendiri. Sehingga yang muncul itu adalah motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal, dan ini dari tahapan segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau kurang jelas nanti kita bisa diskusikan, dan mudah-mudahan diskusinya tidak cukup di ruangan ini, bisa kita lanjut untuk diskusi dialektika pemahaman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan dari kami berkaitan dengan budaya positif. Harapannya dari paparan ini kita bisa memberikan pengimbasan kepada diri kita, dan bagaimana kita memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik kita dalam membimbing menuntun mereka bersama-sama kita di SMA Negeri 82 Jakarta. Dan membuka sesi pertanyaan satu saja mungkin karena waktu. Baik, Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Saya tertarik dengan restitusi dari Pak ya. Betul. Namun tanggapan saya sepertinya untuk setiap siswa tidak akan pernah sama untuk memberikan metode dalam kaitannya tentang restitusi. Apa? Karena setiap anak kita yang datang ke sini adalah berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Mungkin anak yang orang tuanya berpendidikan dengan dibilang baik-baik, oh udah nggak paham. Karena mungkin kalau siswa yang latar belakang keluarganya gang, lingkungan yang keras, depan rumahnya tukang mabok, nongkrong, mungkin agak sedikit berbeda. Dan saya yakin tidak seperti yang dibikin Pak Sep, nggak akan pernah berhasil dengan begitu. Artinya, kesimpulannya adalah pilih metode sesuai dengan background siswa tersebut untuk tujuan restitusi. Itu saja Pak. Jika perlu hukum gitu Pak ya. Kalau memang harus seperti itu ya, diawali dengan hukuman yang mendidik. Terima kasih Pak Ferry. Sebenarnya lebih ke tanggapan ya. Betul. Kalau dari atau Pak menanggapi? Terima kasih Pak Ferry atas tanggapannya. Di sini kan kita tadi membahas tentang segitiga restitusi, di mana kita menyadarkan anak tersebut terhadap kesalahannya. Walaupun backgroundnya si anak ini, apapun backgroundnya, kita melakukan pendekatan secara personal ya. Kita gali, ataupun setiap anak walaupun sekeras-kerasnya anak, dia pasti ada sifat sisi lembutnya, sisi baiknya, sisi dari kita sentuh, kita bawa misalkan ke keluarganya atau kita bawa ke agamanya, pasti dia akan lebih sadar. Jadi kita walaupun background berbeda, kita melakukan pendekatannya juga pasti ada salahnya lah Pak Ferry. Jadi pendekatan secara personal, secara baik-baik. Karena kita kan di sini sebagai guru, bukan sebagai yang gitu. Oke, tapi juga kita bisa menerapkannya bisa banyak. Kita bisa jadi penghukum, kita bisa jadi manajer, rasa bersalah juga bisa betul. Jadi kita melakukan pendekatan, kita lihat kondisinya tersebut. Terima kasih Bu. Jawaban Bapak saya juga kira-kira seperti itu. Iya. Baik, Bapak Ibu. Jadi ya tadi kalau memang diperlukan untuk menghukum ya bisa menggunakan hukum. Tapi di satu sisi bagaimana upaya-upaya restitusi ini bisa berjalan dengan baik atau sudah dilewati dengan tadi pendekatan dari segi agama dan pendekatan yang lain dan sebagainya. Pak Syam barangkali mau menanggapi Pak Syam. Lagi menguatkan teman ya bahwa ini materi 1 bulan yang diberikan kepada kita dalam waktu cuma beberapa jam. Itu banyak isinya ya. Tapi saya senang ternyata teman-teman tertarik nih materi ternyata tidak menanyakan masalah restitusi. Kalau saya mengulasnya gini aja, kan tadi pembedaan dari
respon kita kepada anak yang melakukan ketiga ya, ada hukuman, tapi terminologinya beda nih. Hukuman itu adalah suatu hal yang sifatnya dipaksakan harus ada dan cenderung tidak tertulis, dan sifatnya tidak ada. Dan kedua adalah yang tertulis dan patut dilakukan. Dan ini adalah institusi yang memperlakukan anak untuk dia sadar kesalahannya dan hukuman tidak sama sekali direkomendasi Pak, tapi konsekuensi bisa digunakan dalam waktu dekat. Cuma apapun yang sifatnya tidak berdasarkan diri, biasanya sifatnya itu non permanen, sehingga bisa terulang kembali, bahkan terulang kembali, bahkan itu biasanya mereka menghindar melakukannya hanya ketika tidak ada saja. Ini seperti itu. Nah, restitusi saya sepakat dengan Pak Ferry ya, satu sisi ya, tapi bukan berarti tidak bisa Pak, bisa dilakukan untuk semua kalangan. Perbedaannya adalah pada momen yang mana yang bisa diberikan restitusi. Pada saat itu saya dikomunikasi dengan guru SMA 28, guru BK-nya bagus banget ya. Dan restitusi dibilang hanya bisa diterapkan pada orang yang betul telah menyerah bahwa saya bersalah. Bukan orang yang kita ajak mengaku bersalah, bukan. Dia salah, dia terpuruk, disitulah terjadi restitusi. Begitu. Dan ini memang membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya cenderung restitusi ini berhasil jika diberikan kepada guru yang dekat sama anak itu, punya kemampuan komunikasi yang baik. Wah, jadi gitu ya. Itu restitusi. Nah, keluar ya. Betul. Situasinya tidak mudah. Karena menanyakannya itu skill yang menurut saya harus kita asah. Kemampuan coaching ya. Ya, dan satu hal, keikhlasan. Ini yang menurut saya kita harus bangun Bapak Ibu sekalian. Karena begini, kan dalam agama satu hal yang kita lakukan dengan lebih keras, pahalanya lebih keras ya. Itu yang betulnya akan diberikan juga saat kita bekerja dengan kita. Ketika kita menghadapi nakal sebetulnya, kalau misalnya Anda sudah punya paradigma. Anak itu nakal sebetulnya itu karena konsekuensi sih sebuah akibat dari lingkungan mereka, entah orang tuanya, entah kondisi lingkungannya, sehingga mereka nakal. Sehingga cara pandang kita itu pertama-tama bukan kesal, kasihan dulu. Memang satu ketika kita kunci dengan kesabaran dan macam ya, tapi ketika kembali kepada paradigma itu menguatkan. Gitu. Nah, paradigma ikhlas ini membuat ketika kita banyak berbuang waktu buat dia, itu pahala yang diterima. Itu saya lebih cenderung gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi dakwah Nabi semuanya dengan yang namanya peace, nyaman, menyenangkan orang gitu ya, kan kita tahu lah ya. Yang Nabi lewat seketika, gang, dilempar kotoran terus gitu ya. Tapi ketika dia sakit, Nabi yang pertama kali mengunjungi dan dia langsung akhirnya kan gitu ya. Sebenarnya seperti itu sebetulnya sih ya. Nah ketika sudah ikhlas diterima, disitulah pesan-pesan itu masuk. Itu dari sisi diskusi. Saya mau mulai dari yang namanya misalnya adalah motivasi juga. Motivasi kita kan kadang-kadang di luar implisik ya, kayak motivasi eksklusif gitu ya. Kalau ini nanti dikasih ini ya, gitu ya. Walaupun sebenarnya sepertinya baik saja ya. Nilainya begini ya, itu nilai, dikasih hadiah, dipuji segala macam. Ternyata dalam teori ini semuanya kurang cocok. Karena ketika pujian tidak ada, anak dimakmur juga merasa nggak ada yang puji. Nggak ada yang bikin beban, nggak jelas gitu ya. Atau ketika hadiah nggak ada, kan nggak ada hadiahnya gitu. Seperti itu kan gitu ya. Nah, ketika susah itu membangun industri itu susah, tidak mudah itu. Ya, nggak mudah gitu. Nah, ini menurut saya perlu diskusi-diskusi itu sebenarnya. Tapi teman-teman begini, saya sendiri sudah belajar, Anda sudah mau belajar. Saya cenderung mengembalikan sesuatu itu untuk kebaikan anak misalnya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, saya tidak menghubungkan dengan, emang kamu nggak malu sama teman kamu? Emang ini kamu nggak bikin nggak takut bikin malu bapak kamu gitu? Atau kamu kalau boleh sekolah aja, saya nggak begitu. Karena menurut saya, kadang mungkin mereka nggak suka dengan orang tuanya. Jadi apa hubungan gue sama orang tua gue? Lebih apa gue bilang? Tapi ketika dia bilang, kamu nggak bisa mandiri kamu sendiri. Ya kan, coba kalau kamu begini terus, bagaimana nanti kamu hidup keluarga? Saya alhamdulillah sudah terbiasa membangun itu, gitu.
Nah, menurut saya ini harus kita kedepankan apapun itu, walaupun pada dasarnya membangun sekolah, ya, kemudian terbang, ya, memperbaiki nama orang tua, tapi kembali kepada kebaikan pesan-pesan kita kembalikan kepada kebaikan itu sendiri. Betul, Pak Syam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Syam, Bapak Ibu. Dan saya setuju, Pak Syam. Keren apa ya tadi yang Pak Syam sampaikan, bahwa restitusi ini dengan anak yang misalnya nggak mau mengakui kesalahan, itu bukan dengan dipaksa mengakui kesalahan, malah tidak akan berhasil. Bahkan akan merasa anak kok saya dihakimi dan sebagainya, aneh malah. Betul. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang mencolok berkaitan dengan anak kita, restitusi jika memang ingin kita laksanakan itu dengan yang dianggap paling dekat dengan orangnya. Betul, Pak Syam. Atau yang memahami gitu Pak ya, yang bisa dapat memahami siswanya. Baik, Bapak Ibu, saya juga enak karena Bu Yeti akan membahas yang lain. Setelah ini, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Lagi dari Ibu. Saya berharap justru lanjutannya ini bukan hanya selesai di sini, tapi menjadi diskusi bersama ke depannya. Dan Bapak Ibu, saya dan Pak Adi juga maaf dan terkait ini kita mungkin tidak sempat, tidak apa-apa. Intinya, saya sudah share di ruang guru, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sana ada tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah tahapan yang bisa kita lakukan bersama anak kelas, terutama kalau wali kelas dengan anak kelasnya, membuat keyakinan kelas sehingga nantinya mencapai mempunyai keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini saya kira pertanyaannya nanti bisa lanjut ya. Kami berdua mohon maaf jika ada kesalahan atau hal lain yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, atas kesediaan waktu Bapak Ibu. Namun sebelum saya dan Pak ditutup, ada refleksi dulu. Ada refleksi, tapi refleksinya via Google Form. Bapak Ibu diharapkan berkenan untuk mengisi refleksi dari kegiatan ini yang saya share di grup WhatsApp Ruang Guru. Ya, mungkin bisa dibuka di HP-nya Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Silakan sudah bisa di WhatsApp grup Ruang Guru. Kita anggap sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto bersama Bapak Ibu. Foto sedikit. Foto sini. Ya, Terima kasih. terima kasih. Bu, lulus nggak nih Bu? Lulus lah. Oh lulus ya. Sebenarnya inginnya jadi track, jadi ini Bu, tapi waktu sebenarnya. Jadi telat Bu, telat lebih 14-15 tadi. 13-12. Kalau mau maju. Itu 1 jam apa? Nah, kalau Harus telat. seperti waktu. Jangan pas-pas waktunya, jangan standar harus berdua. Mau rapat itu Bu. 1 jam, 1 jam. Mau rapat Ibu. Menarik sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kalau saya ladenin Pak Ibu.